kita masuk ke, nah ini janjiku ya yang terakhir Mas. Kalau misalnya ini janji coach gimana ya alurnya kan, kalau tadi yang pro player, oke. Kalau jadi coach jadi gini nih, kalau jadi coach sebenarnya coach itu adalah yang penting ya jelas ya paham in game ya, paham in game. Dan skill coach yang aku, pengalamanku adalah yang paling paham, yang paling aku ngerasain adalah yang penting tahu pola pikir dari playernya ya. Jadi kayak tiap player itu punya karakteristik, punya pemikiran sendiri-sendiri gitu. Jadi gimana caranya kita memaksimalkan, mengupgrade maupun menyatukan dengan yang lainnya. Jadi coach itu cuman apa ya, mentor ya untuk meningkatkan dari playernya itu. Di sisi karena gini ini, karena kalau kita main kita nggak bisa merasakan atau tahu secara global kesalahan kita biasanya. Tapi kalau dari sisi coach yang kita tonton, kita bisa lihat dari perspektif luar, itu lebih mudah untuk apa ya, meng apa ya, menganalisa performa dari orang gitu. Itu kenapa banyak netizen jadi coach online. Sebenarnya ya itu modalnya gitu. Karena kalau lihat dari sisi luar itu jauh lebih gampang. Yang paling penting untuk jadi sisi coach adalah kamu punya basicnya dari Mobile Legends ya, misalnya kalau Mobile Legends ya, punya basicnya. Terus kamu tahu memang player itu di step mana ya, treatmentnya yang penting pas gitu. Kayak kamu tahu karakteristik orangnya gimana dan gimana caranya upgrade dari playernya itu sendiri. Menurutku itu sih kalau coach. Jadi ada coach, biasanya coach awal-awal adalah dia mantan pro player gitu, jadi dia strict biasanya ya, strict tuh kayak keras gitu ya, kayak dia harus, kamu harus gini, kamu harus gitu, karena kayak aku dulu gitu. Nah, biasanya kayak gitu awalnya. Tapi kalau aku penganut paham yang mau mau cara apapun ya, mau tak aku pakai strict maupun aku tanpa ngomong, itu bagiku udah bisa nge-coach. Kalau playernya bisa kamu upgrade dengan cara itu. Jadi cara apapun akan dibolehin selama playernya itu ke arah yang benar gitu. Jadi progresnya benar, mindsetnya benar, mekanikalnya naik, makronya naik, mentalnya jadi strong. Nah itu apapun caranya bebas, tergantung dari playstyle coachnya. Aku bilang kayak gitu. Jadi misalnya kamu ingin jadi coach, nggak usah ragu untuk, aku nggak punya tier bagus, aku nggak pernah jadi pro player, buset anjir, aku juga nggak pernah jadi pro player digaji dulu selama aku main pro kompetitif. Tapi aku selalu turnamen sampai ya juara-juara gitu dengan biaya sendiri dan segala macam, karena tahunku waktu dulu itu nggak ada, jarang banget organisasi yang sampai gaji gitu. Dan kalau ngomongin tier ya aku epic gitu. Ketika coach MPL dulu aku cuma tier legend, epic dan legend gitu. Jadi tier nggak ngefek gitu. Dan aku ngelihat juga beberapa coach sekarang juga udah mulai kayak gitu ya, kayak sis nggak terlalu harus mythical glory berapa gitu. Dia dia legend kemarin kalau nggak salah season lalu. Jadi alurnya ya itu aja sih. Misalnya ada tim komunitas, gampangnya publik, ya itu aja. Kumpulin player, kemudian kamu coba coachin dan manajerin. Gampangnya sih gitu sih Farhan, menurutku ya, untuk jadi coach. Sisanya yaitu kamu nanti akan punya feel sendiri apakah kamu cocok untuk menjadi coach atau enggak. Karena biasanya jadi coach itu ada 3 pantangan. Biasanya pasti itu setiap player yang jadi coach pasti pingin main lagi pasti. Player coach, player coach, player coach. Stop player habis itu udah. Karena udah yakin dia jadi coach. Itu kenapa sih sempet dulu jadi player, karena dia punya jiwa itu yang aku bilang, udah ada, masih ada jiwa pingin jadi player gitu. Karena kalau ngelihatnya dari habis dari coach itu pasti ngelihat kayak pingin main lagi gitu, kayaknya gua bisa nih yuk jadi player kayak gitu biasanya. Ya ada aja yang sukses kayak Facehacker itu dari coach ke player, bisa aja. Tapi intinya kalau jadi coach adalah tujuanmu sendiri adalah pingin upgrade dari playermu gitu. Kalau tujuanmu untuk kamu yang bersinar susah, karena coach itu mendukung playernya yang bersinar. Coachnya bersinar atau enggak itu emang tergantung gitu.
tergantung kondisi. Yang penting playernya bersinar, timnya bersinar, itu yang paling penting mindset dari coach. Jadi gampang kan Farhan kalau mau jadi coach, nggak usah target juara-juara dan segala macam, karena ya yang penting konsisten latihan apa dan segala macam, itu juara akan dapat sendiri biasanya. Itu sisanya adalah pengalaman sih aku bilang ya, nggak bisa nggak bisa dibilang instan untuk jadi coach yang bagus. Jadi pengalaman yang aku ngerasain. Jadi beberapa coach juga, ada coach yang bagus yang aku juga salut ya, kayak mereka punya pengalaman yang banyak dan belajar dari coach lain juga gitu. Jadi aku pun masih belajar juga dari coach-coach lain juga sama. Sisanya itu sih. Gimana Farhan? Udah jelas? Jadi mulai aja apa aja gitu. Kalau sekarang saya jadi coach di tim 3. Nah, ini bagus nih. Di tim tier 3 udah lumayan sih, banyak juara nasional walaupun maupun regional, tapi masih pengen lebih dari ini, Mas. Butuh sudut pandang sebagai senior. Biasanya hambatan dari tim tier 3 itu adalah mental dan mindset. Mentalnya mungkin dia strong ya, mungkin dia strong. Bagi dia strong adalah kayak dia mampu bacot-bacotan sama turnamen gitu sama lawan timnya. Tapi kalau ketemu di MPL atau ketemu pemain besar atau segala macam, dia punya mental block gitu. Jadi dia nggak mampu untuk, kayak ngerasa nggak mampu untuk ngelawan, "Oh, aku ini bukan siapa-siapa ngelawan si siapa misalnya ini si siapa namanya Albert gitu, ketemu Albert ya justru lu salah anjir, lu ketemu Albert lu harus pantai gitu. Lu kalau ketemu Albert lu ngalah ya gimana lu jadi pro player gitu. Itu mental block, biasanya mental blocknya di situ. Dan mindsetnya salah, mindsetnya dia biasanya kalau udah juara star syndrome dan segala macam. Jadi itu yang paling vital sih menurutku, karena aku juga ngalamin waktu di tim tier 3 kemarin. Setelah jadi juara, habis itu tim itu vakum juara selama 2 minggu, 3 minggu setelah juara turnamen 3 beruntun nasional ya. Waktu itu jadi sampai brand ambassador Realme juga gitu, sama apalagi ya itu DG terus apa gitu, pokoknya regional regional nasional udah juara, kemudian stuck nggak pernah juara, juara 2 juara 3 juara 4 itu terus selama 3 minggu. Itu karena playerku star syndrome itu, dan aku udah tahu sih, dan emang habis itu dia keluar gitu. Ya itu sih kebanyakan cuma itu doang kalau tier 3. Sisanya ya aku bisa bilang ya itu selama in game strategi dan apa-apa kamu punya bekal ya pede aja gitu. Sisanya ya tergantung pengalaman, kamu harus ngalamin di MDL atau MPL sih setelah itu. Yang penting kumpulin portofolio aja. Nanti suatu saat pasti ada saatnya MDL MDL. Star syndrome ya disadarin sih, kayak lu kesini lu cuman pingin misal habis kalah nih, yang kemarin emang lu habis menang juara eh ini nih juara nasional nih, menang 10 juta. Di sini ada 10 juta turnamen berikutnya tapi lu kalah di semifinal gitu. Lu menyia-nyiakan 10 juta yang lain gitu. Emang tujuanmu apa gitu? Cuman menang 1 kali 10 juta. Kamu nggak pingin masuk MPL? Kamu pingin masuk MPL, gimana caranya pemain kalah di semifinal di turnamen 10 jutaan mau masuk MPL? Ngimpi anjir. Jawabannya gitu. Ya bebas cara mau ngatain, mau keras, mau lembut, mau gimana tergantung dari playernya sama timnya. Tapi intinya adalah nggak ada player kalah 10 di turnamen 10 jutaan di semifinal mah jadi player MPL. Kalau terus menerus, kalau cuman menang modal 1 kali turnamen juta hampir jarang banget. Cuman Kabuki doang yang aku pernah tahu, yang nggak pernah ikut turnamen kemudian langsung jadi player MPL. Itu Kabuki doang. Biasanya star syndrome ini kita ingetin juga susah, jadi memang harus dari dirinya sendiri. Kalau kalau emang itu mempengaruhi ke tim, kick aja udah. Karena kita percuma sama player yang jago tapi dia star syndrome ya, nggak akan juara. Mending cari player lain, banyak player lain yang juga mekaniknya bagus. Selama di tim tier 3 pemain tuh banyak banget, karena aku sudah trial coba, jago-jago banyak banget. Tinggal pilih aja. Kecuali di MPL ya itu beda ya. Mekanikalnya dan ininya memang nggak banyak gitu pilihannya. Tapi kalau di tim tier 3 banyak banget, bocil-bocil jago itu banyak banget. Tinggal dicari. Saya aku gitu. Aku karena nggak suka lama-lama ya pertemanan, fucking pertemanan kalau udah kerja gitu.
Kalau memang untuk pertemanan ya udah star syndrome ya gitu, dia harus bisa sadar sendiri. Tapi kalau sabar ya, kalau nggak bisa cepet ya, kalau aku nggak betah sih sebulan udah kick, karena kasihan yang lainnya ya. Jadi ada satu player star syndrome, empatnya akan kena imbasnya, empatnya karirnya terpengaruhi. Itu yang aku pikirin, itu kenapa aku tega ngekick yang satu star syndrome. Ya mau nggak mau, daripada empatnya bakatnya sia-sia kan gitu. Tega nggak tega harus tega ya, ini aku belajar dari MPL MDL sih. Ketika ada player yang nggak potensi, aku mau mau nggak mau harus bilang ke manajemen, player ini nggak potensi ya, karena kasihan manajemen yang bayarin gitu. Sebagai coach, tips dan trik biar terlirik oleh tim tier 2 dan tier 1 gimana? Apa ini? Coach ya? Portofolio sih menurutku. Portofolio sama, pertama portofolio, pengalaman ya, achievement. Kumpulin aja achievement, pengalaman, portofolio, sosmedmu harus bener ya, jangan yang aneh-aneh ya. Eh, Selling yourself sih, intinya sih bisa jual diri aja sih. Aku nggak terlalu bisa jual diri, tapi minimal kita itu pantes lah gitu loh untuk nge-coachin orang gitu, karena nge-coach orang itu vital gitu, kayak kayak kita ngajarin orang itu nggak cuman tentang di game gitu ya, tentang pola pikir, mindset, dan mental gitu. Jadi player itu ketika manajemen ingin ambil coach, dia pasti benar-benar hati-hati ya itu. Jadi portofolio, kalau bisa kamu foto yang bagus, kumpulin achievement, bahasa kata tutur bahasanya dijaga, kurang lebih kayak gitu, attitude-nya dijaga, itu sih. Terus ya itu ya, selama yang aku di sport sih aku nggak pernah yang bikin drama lah, apalah yang segala macam gitu, karena ya itu karir gitu. Satu kali kita mencoreng ya, kayak kita susu nih dimasukin satu apa ya, coklat gitu, sirup gitu, udah warnanya udah ganti gitu kan, jadi merah, jadi hitam gitu. Jadi aku nggak mau gambling kalau di karirku ya, karena cuman skillku di sini gitu. Kecuali aku anak orang tajir anjir ya biasa. Cara membranding diri gitu ya, berarti iya gampangnya membranding diri. Jadi eh gampangnya kamu tempatin sebagai manajemen lah. Misalnya kamu pengen direkrut tim MDL gitu misalnya ya. Contohnya misalnya mau Paps, Dewa, dan segala macam gitu ya misalnya, atau victim gitu. Mereka kan pingin cari coach yang terbaik. Lah, apakah kamu adalah coach terbaik? Kalau kamu memang coach merasa kamu mampu dan coach terbaik, ya perlihatkan gitu. Maksudnya kalau ada kesempatan trial ya perlihatkan kamu coach terbaik. Tapi sebelum fase trial, kamu lolos trial untuk mencoba itu, kamu harus bisa menunjukkan kalau kamu layak untuk di trial gitu. Layak untuk di trial gimana ya? Itu kamu sertakan achievement, ya mungkin kamu apa ya, ketika isi formnya itu kamu benar-benar pakai tutur bahasa yang pas, dan emang kamu punya buku-buku ilmu dan segala macam. Nah kayak aku gini kan banyak nih modul-modul dan segala macam, ya itu senjataku, salah satu senjataku, ciri khasku ya. Mungkin aku nggak banyak omong sih, yang penting pakai nih aku punya ilmu gitu. Kalau coach lain mungkin ada beberapa yang wah pinter jual diri dan segala macam, aku kurang pinter sih itu. Tapi ya aku tetap belajar juga untuk bisa lebih menjual diri lagi. Intinya sih tapi itu sih Farhan. Karena kamu kalau misalnya mau beli produk, kamu pasti mau produk yang terbaik. Kalau kamu sewa karyawan juga karyawan yang terbaik. Kalau kamu pengen punya sales, sales yang terbaik. Sama kalau tim pingin punya coach, pingin coach yang terbaik. Nah jadilah di versi itu sebenarnya. Kurang lebih gitu. Paham ya, Farhan? Apalagi kamu udah punya bekal nih di tim tier 3. Jadi itu ditingkatin sambil di branding dirimu sendiri. Ya, branding ya macam-macam lah. Di sosmed itu udah alat untuk jual diri lah istilahnya. Kasarannya jual diri gitu sih menurutku. Karena di situ orang bisa tahu value dari kamu gitu. Farhan. Kurang lebih gitu. Jadi jangan aneh-aneh postingnya di sosmed sebenarnya. Itu yang paling simpel. Itu kenapa aku nggak terlalu posting yang aneh-aneh ya, nggak pernah posting yang alay ke apa-apa yang bahaya, membahayakan karir gitu, jarang gitu. Misalnya aku orangnya suka dugem, tapi nggak pernah aku posting dugem gitu.
Karena itu resiko menurutku. Karena nanti kan kalau orang lihatnya, wah ini nanti playerku diajak dugem nih gitu. Padahal kan nggak gitu sebenarnya. Cuman ya aku main aman aja, nggak aku ngepost gitu misalnya di tempat-tempat gitu. Walaupun pingin sebenarnya kayak gua di sini nih, pinginnya gitu. Cuman aku nggak berani ngepost kalau itu. Ya udahlah diem-diem aja. Eh, yang penting sama-sama jalan ya kita bisa enjoy gitu. Mana gitu sih Farhan. Terus ya itu jangan terjerat sama pendramaan e-sports itu yang utama sih. Kalau udah masuk ke drama e-sport, waduh, namamu rusak, susah naik. Karena itu mulut ke mulut dan itu aku alami, bukan aku alami sih, aku tahu sendiri karena partner kerjaku yang kemarin itu adalah namanya rusak. Itu benar-benar dia mau berusaha sebagus apapun, orang tuh ngelihatnya jelek terus, orang lain ngelihatnya jelek terus. Aku kasihan kan, jadi aku TP-in kayaknya nggak gitu sekarang, kayak nggak gitu sekarang, tapi udah image-nya udah rusak. Jadi benar-benar dia harus kerja keras untuk bangun image-nya lagi ya, jangan kena drama. Karena waktu itu dia kena drama, waduh, udah rusak langsung namanya. Dan itu balikinnya 2 kali effort biasanya. Oke, itu kemudian ini aku bahas sedikit dari MSC. Terpisah satu di zoning sama Pin. Nih ya, jadi MSC di sini. Nah, ini aku bahas nih, ini nggak tahu nih game berapa nih, game 1 kayaknya. Oke, di sini MSC. Ini aku bisa bilang MSC ya, gambaran besarnya adalah kenapa RRQ bisa kalah 4-0. Menurutku RRQ terlalu uh, NRQ cuman punya satu game style yang aku bilang kayak snowball atau normal atau itu dia cuman punya satu pola itu. Jadi kenapa RRQ kalah karena dia cuman punya satu pola kebanyakan dan polanya itu udah dibaca sama si RSG ini. Jadi benar-benar tahu dari band draft dan segala macamnya. Ini tahu nggak kenapa Akai-nya dikasih? Akai ini high value loh. Akai ini high value di draft ini. Tapi kenapa RRQ dikasih Akai? Tahu nggak? Itu sengaja supaya si Albert main Akai. Gitu. Jadi apa ya? Jadi bajingannya si coachnya Pino ini dia tahu Albert tuh mending main Akai daripada main Assassin gitu. Assassin linknya dikunci karena prioritas yang berani di pick 1 adalah linknya dikunci. Kemudian Claudia dikunci sama Franco-nya yang udah jelas ya Franco ya. Kemudian dikasih Akai, Akai-nya dikasih karena RRQ suka Akai dan ditempatkan sebagai jungler nantinya. Nih contoh lihat. Kemudian ini ada Xavier dan Esme. Ini murni ngemotong hero-nya si R7 karena selalu Esme terus. Di sini nggak ada alasan Esme sebenarnya. Tapi cuman Akai doang ya, mungkin lah shieldnya diambil gitu. Tapi kayak ini tuh karena memotong hero-nya R7 Esme. Kemudian di sini R7 langsung counter ya di Rod dan Yivi. Di sini main Yivi. Menurutku karena Yivi adalah hero signaturnya Clay, tapi di sini kurang pas kayaknya Yivi ya karena di sini main assassin ternyata ada CPH. Kemudian di sini adalah Patrick murni motong hero-nya Skylar. Jadi sini ini dua hero ini adalah cut apa ya cut draft dari RSG. Di sini menurutku harusnya setelah itu di sini harusnya dia Patrick di sini. Harusnya si RRQ. Tapi di sini pick Yivi. Ya mungkin karena memandang ini bakalan jadi team fight yang mengandalkan slow ya, jadi mengandalkan fighter gitu. Itu kenapa tim Pino yang ngandalin fighter dia kena ambil Yivi gitu. Pertimbangannya itu mungkin coach Viel ya. Kemudian ini band keduanya ini. Kemudian yang pick duluan berarti yang second pick. Ah ini Lancelot. Jadi Lancelot di sini di pick dulu. Jadi ini Yivi-nya akan mubazir karena ya Lancelot gitu assassin gitu. Dia ini comfort pick-nya dari RSJ. Kemudian apa ya? Dibilang counter juga enggak sebenarnya. Jadi ya gua mau main assassin karena lu main Yivi, gua nggak bisa main fighter atau tank jungler gitu. Karena lu ada Yivi, gua nggak ada gitu. Nah, itu kayak gitu RSJPS. Kemudian
adu retri sama Akai juga oke lah gitu, kayak masih bisa lah di turtle untuk objektif gitu. Kemudian di sini responnya hierarki adalah grok dan clean ya. Ya, clean ya hero standar. Kemudian grok di sini adalah untuk fast clear pasangan dari si Yivi. Jadi Yivi lama clear, dia pingin cepat rotasi di midnya. Kemudian langsung objektif dan segala macam melakukan sesuatu sama si Akai. Jadi ini intinya agak ke arah snowball tapi ada MM-nya, tapi nggak snowball gitu. Jadi gameplay normal lah ini ya, normal yang agak snowball gitu. Di road itu counter ini. Nah, kita lihat respon terakhir dari si RSC. Last pick-nya adalah Kufra di sini. Yang anehnya sebenarnya ya, kalau Kufra di sini, kenapa kok Kufra aneh banget? Di sini nggak ada assassin. Ya, ini adalah apa ya? Untuk ngimbangin ini kali ya, untuk ngimbangin apa? Tim fight-nya dari RRQ ini. Dan bisa ganking ya ke arah goldline-nya. Menurutku sih ganking ke arah goldline-nya sih. Sama setupnya lebih gampang dan ini mungkin hero comfortnya dari si Light ya. Dan aku ngelihat emang Kufranya emang serem si Light. Oke, dari draftnya jadi ini murni ngemotong dan ini sebenarnya 50-50, cuman secara draft ini 50-50, cuman secara power team ini mengurangi powernya RRQ banget sih menurutku. Pertama di roadnya R7 game stylenya, play stylenya nggak di road sebenarnya. Play stylenya RRQ si R7 itu sebenarnya lebih ke arah Esme, Chow. Nah, Esme Chow, Pakuito. Nah, itu. Ketika dia main di road dia harus damage dealer dan semi core ya, itu kayak jadi aneh gitu R7, nggak bisa ngebadanin kan dia gitu. Kalau Esme, Pakuito, Chow dan dia ada inisiator dan buka di road ini bukan hero inisiator. Jadi ini dipaksa si R7 nggak main comfort playstylenya. Kemudian Albert juga dipaksa nggak main comfort ini ya. Kalau menurutku RRQ harusnya Finnya yang main Akai, Albert tetap main Assassin, main Haya sih harusnya di sini. Ini Haya enak nih, masih ada banyak. Harusnya main Haya atau HC lah. Akainya taruh di Fin, udah paling benar. Tapi kayaknya masih pemuja Akai jungler. Oke, kita lihat gamenya sepintas. Oke, di sini Fin ya. Sini akan fast clear nih, Yivi Grok. Ya, ada pause. RSG Pinoy bener-bener selicik itu ya. R7 dipaksa keluar dari zonanya, Albert juga dipaksa dikasih iming-iming tapi nggak keluar potensi, dikasih iming-iming hero enak tapi nggak keluar potensinya gitu. Kayak uh, selicik itu mereka gitu untuk nge-nerf kekuatannya RRQ. Nah ini ternyata bener kan, setelah kelar clear ya untuk rusuh di merah. Tapi ini udah dipersiapkan, ini bisa mati kenapa ini? Nah ini nih, habis fast clear rusuh kan. Nah rusuh, ya di flicker sama Finn, anjir gambling banget. Kemudian dibuka di skill 1 ternyata Kufranya main dan langsung mati. Ini benar-benar blunder ya dari Finn ya. Oke, kemudian di rat Esme nya pulang, emang kalah lane atasnya. Di sini di ratnya masih nge-marking ya, ambil jungle, kemudian main ini. Kemudian midnya masih rotasi ke gold lane ya, sama-sama ini yang tak maksud tadi, kenapa Kufra dia pingin ada chance gank ke gold lane nya. Itu kenapa pakai Kufra, lebih gampang pakai gank Kufra. Kemudian fast clear terus dari gameplaynya RRQ ya, Grok EV fast clear, kemudian jalan bareng. Nah di sini coba ganking ke mid dan gagal.
Albert ya, coba itu Hayabusa beda sih. Pasti gampang ngekillnya. Di sini melakukan mirror ke arah ini ya, oh ini ke arah turtle ya, udah setup turtle nih si RSGPH. Kemudian ini kita perlu lihat ya, di sini akan kontes turtle harusnya masih rebutan Demon Cat sama Albert. Di sini udah 4 semua kecuali oh ya si Aqua juga udah 4 nih. Di sini benar-benar full. Wah, Esme-nya bunuh dari Grok. Kemudian Lancelot-nya berhasil dibunuh. Di sini RRQ agak sedikit dapat advantage untuk early-nya. Kemudian masuk fase landing lagi. Di sini ya aku bilang ya, ganking ke arah Godland. Yang aku bilang. Nah, itu Skylar sekarat. Jadi prioritasnya adalah ganking Godland RSG. Sedangkan Lancer-nya dibiarin farming sendiri dan Xavier-nya mandiri di mid ya. Yang penting clear mid di turret aja nggak apa-apa. Itu gameplaynya untuk RSG. Jadi oh ya sama Lancer-nya ke arah XP ya biasanya. Karena kalah kasta kan si Esme-nya. Jadi ada chance untuk ngebantu si Esme-nya ini. Oke, di sini kalah power masih menang RRQ, cari peluang RSG. Di sini fast clear mid lagi sama sisanya Baywan. Kemudian sambil nunggu turtle masih, dan di sini ada ganking ya Esme ya, susah di ganking. Kemudian ya ini farming aja sama terus sampai di momen turtle nih harusnya. Nah di momen 15 di momen turtle-nya udah mau spawn. Nah di sini benar-benar RRQ setup duluan. Di sini bagus sih, si light-nya langsung diponyokin, langsung di instan karena menang clear dari Dira dan setupnya udah duluan. Di sini nggak ada si Kufra sehingga PD menang jumlah dan RRQ langsung pressure mid. Di sini diambil Godland-nya 2 wave untuk Eman ini main 2 wave ya karena Patrick ya, dia bisa fast clear cepet. Nah RRQ bagusnya adalah commit langsung ke arah Godland. Nah ini bagus juga, gila sih sebenarnya bagus gerakannya RRQ dari turtle langsung commit ke Godland, gerak bersamaan tanpa ada ragu. Di sini RRQ udah bagus, menang 600 1000 ya, 2000. Tapi belum ada objektif yang didapat. Nah ini masih respon aja. Biasanya di sini nggak akan bisa pushnya karena pasti menangin RRQ sambil nunggu turtle yang berikutnya. Sama gankingnya ke arah gold juga. Nah di sini juga RSG defensif, Finn masuk langsung dipanis oleh Xavier dan Kufra. Farming lagi 18, ini beda ke 2,6. Kemudian ini mulai setup turtle, RSG udah duluan. Kelihatannya RSG memilih untuk mirror ya, R7 nya mau di ini karena dia yakin di turtle-nya akan dilepas. Itu kenapa RRQ si kirim yang lain ya, jadi yang turtle malah cuman 3 hero. RRQ kirim si Finn ke atas untuk jaga line, sedangkan ininya di commit turtle, dan ini udah pasti dapat turtle dari RRQ. Cukup lancar gamenya sebenarnya dari RRQ, beda 1500 di fase mid game ini cukup oke lah untuk kedua tim. Nah ini sempat dapat tower bawah, ini kok bisa nih? Oh karena tukar line di roadnya nggak berani clear nih. RRQ masih set up di atas yang benerin line tadi, jadi hilang turret. Ini bagusnya dari RSG ya, tahu celah dari RRQ. Kemudian RRQ coba pressure mid lagi sambil di ini main 4-1, coba cari ward di mid, manfaatin Yivi dan Akai sama Grok.
Ya, gagal, Vin, bisa eksekusi. Ini dicoba untuk RSG kalau ada peluang kayaknya. Oh enggak, karena benerin manajemen wave dulu sambil farming. Ya, clear aja sambil farming. RRQ mau ambil atas nih. Sekarang Sinat clear land dengan Xavier dan Esme, tapi tetap dipaksain sama RRQ. Tower kanan kiri RSQ udah jebol. Sini agak kacau wave manajemennya dari RSQ. Sebenarnya RSQ agak jelek nih cara defensifnya. Harusnya di atasnya misalnya ditugaskan Kufra atau Patrick atau Esme aja. Di sini line bawahnya bisa diisi orang lain. Tapi akhirnya yang main jauh akhirnya si Lancelotnya ambilan jauh, dan Patrick sama Xaviernya udah bareng sama si Kufra. Kemudian Esme-nya buka map ya, di sini di atas masih ada ini. Kemudian bergerak berlima ya, ini udah siap kontes turtle walaupun beda 2000. Oke, udah dipok lordnya udah dipok. Esme-nya yang jaga mid sama Xavier udah dipok. Kemudian udah terjadi poking skill di Lord, dicoba lawan ya. Albert mencari ini, kemudian dibuang flickernya. Nah, ini Esme-nya keren banget sih dari clean, tiba-tiba ada inisiasi dan langsung dibunuh fast kill dari Esme-nya. Kemudian dipaksa perang. Nah, ini udah bagus nih dari RRQ sebenarnya. Albert tinggal harus pulang aja sebenarnya. Kemudian langsung kejar ke arah Lord. Kelihatannya Lord pertama pasti diambil oleh RRQ. Lord pertama diambil RRQ, reset. Lordnya muncul. Kemudian defensif dari RSG. Vin berusaha untuk agresif, tapi dia sambil main aman ya, buka map ya. Di roadnya main jauh, oke, masuk. Langsungnya masih main jauh ya. Ya, bisa di solo kill sama R7, benar-benar jago se R7 di sini. Ini game yang beda 7K ya, padahal ya bisa dibalikin nih. Power of Xavier nih kayaknya. Ya, nutsnya dikunci lagi. Kill udah snowball nih sebenarnya RRQ. Udah dapat momennya, udah beda 6K, jebol. Nah, di sini RRQ harus maintain pressure-nya sebenarnya, nggak boleh balik karena dia lagi kuat, dan 3 lawan 5 ya sebenarnya. 4 lawan 5 nih sebenarnya. Jadi RRQ masih, nah ini masih maintain pressure. Oke. RSG balik, Bavirunya dikandangin, dapat. Udah bener. Kemudian farming karena nggak ada objektif. Nah, ini kayaknya salahnya RRQ nggak nge-freeze line kali ya. Jadi dia push line-nya terus, harusnya di freeze line menurutku, karena udah musuhnya udah keluar, udah susah sebenarnya. Di sini tadi masih di push gitu, jadi benar-benar ini ya, menurutku salah sih ya. RSG caranya barengan, saya selalu barengan, jarang kepisah. Oke, Patricknya bersihin sementara satu wave. Nah, slotnya satu wave, kemudian Lordnya langsung di commit sama RRQ. Harusnya free Lord lagi.
preload lagi. Sekarang targetnya adalah inhibitor bawah. Hierarchy markingnya udah oke nih ya, mid dan bawah. Dapetin mid dulu, oke. Setelah itu habis itu dapetin bawah. Kita lihat apakah ini momen comebacknya. Wave nya udah kelar, pufranya di situ. Oke. Manajemen untuk ininya bagus sih. Oke, buka perang, tapi sayang banget tadi dia buka perang, si Deden buka perang, buka ulti tapi nggak dari waktu lordnya ada tadi. Snipernya udah sakit. Skylar yang diincar masih bisa clear. Buff biru masih ada. Ini menit 15 ya. Kayaknya hierarchy nggak nge-freeze land sih sebabnya. Dia jadi push terus. Jadi susah. Defensif terus. Oke. Kita 9k, kita lihat. Nah, ini sih kayaknya setup lord dari RSG ya. Setup lord dari RSG gila sih. Ini ditarik RRQ prioritas ini, dia mainin land. RSG udah setup di sini. Kemudian Albert di sini, Kufra sama Patricknya di situ. Wah, ini bener-bener. Wah. Oke. Masih, ternyata RSG masih main aman nih, nggak diperangin. Karena nggak ada Xavier nih. Xaviernya defend ya. Pede dengan high ground kayaknya. Oke, dapat biru. Lancelotnya. Nah, ini kita lihat mekanisme defend dari RSG ya. Oke, Lancelotnya tang ting tung di clear. Uts, Skylar sekarat. Wah, kayaknya Skylar salah dah ini. Wih, aduh, ya ampun, tinggal setetes. Sumpah ini saya Skylar terlalu ini sih, open posisi sih. Aduh, harusnya sih menang sih ini game ini. Anjir, makanya bingung kok nggak balik-balik. Gila sih RSG bisa baca peluang sekecil itu ya. Oke, nice. Ini 6k, sekarang dapat buff merah malah. Gila, ini benar-benar. Wah, Skylar open posisi. Coba harusnya dia berdiri di agak kirian gitu. Dia malah ngadu sama Lancelotnya. Dan Lancelotnya nggak mati lagi. Sakti banget RSG. Oke, masih keadaan winning, tapi ini itemnya sih udah hampir full semua ya. Ini beda cerita nih. Udah sakit semua nih. Nah, udah full semua nih hampiran. Wah, Lancelot full, Esme full. Esme kurang satu item. Kufra kurang satu item. Xaviernya udah sakit banget nih, main COD Lightning. Defend Glyph. Wah, ini Lord yang ini nih pasti. Oke, konsil bareng-bareng. Tiga bar. Wah, Albertnya banyak, Demon Cat-nya enggak. Diterusin Lordnya di zoning sama Esme. Keren banget anjir. Aku paham sekarang. Wih, sabar. Xaviernya mana? Situ.
Xaviernya, oh dia jaga markas anjir Xaviernya, makanya nggak berani dia nembak dari jauh, makanya si ini jateng kemudian dilanjutin dan diambil. Aduh, sumpah sih. Aduh, wah, ini sih gila sih. Dapat turret mid, turret 2, wah langsung snowball parah nih. Tadi sisa dua orang doang kan. Nah, mati tiga, ini gini dua orang doang, hancur. Wah, mati nih segala. Oh, enggak. Untung enggak kena shotgun. Oke, RSG udah dapat momen. Baviru ambil, Kufraya benerin. Oke, EV-nya buka ulti. Belum dapat momen. Oke. Puternya Akai. Oke, Esme-nya mati. Oh, belum. Masih bisa ditahan. RSG ambil pressure. Kembali sekarang 50-50 keadaannya. Ya, Albert ini masih Vin masih mati nih. Di roadnya di atas, Albert mau clear mid, dibantu. Oh, tiba-tiba di instan. Oh my god, eksekusinya. Ah, 3 lawan 5, EV-nya di atas udah gak kerasa. Aduh, ini sayang banget kepik EV sekarang kayak gini. Ya, gantian satu, oke, mati lagi satu-satu. Di roadnya mati sekarang. Running lag udah keluar, balik dulu. Udah cuan malah unggul RSG dalam satu momen ya. Terus menerus diambil dulu buff merahnya, buff birunya diambil. Oke, lanjut sampai ke Lord. Oke, Lord zoning dalam RSG langsung commit ke Grok, banyakin ya. Free Lord. Wah, RRQ belum punya skema untuk ambil Lord anjir. Aduh, kalah makro sih emang. Kalau ini RSQ udah punya, RRQ nggak punya skema untuk steal Lord aja. Punya setup Lord doang dia. Ya, Akai cuma dihindari pakai flicker. Oh, gitu doang anjir, makanya nggak laku nih Akai ini habis ini. Diajarin sama si Light. Jalan doang terus flicker. Oke, ini pertandingan sampai ke menit 25. Masih lagi di Lord lagi, standby 20 detik. 3 detik. Ini ada ke situ berusaha top dari mid, dibonyokin. Nah, trigger. Oke, bonyokin terus pressure land. Zoning Esme terus oke, di commit sama RRQ. Iya, slotnya dapat masih. Oh my god. Wah, wah,
Patricknya overpower. GG sih ini. Oh my god, ini game yang sangat tercomeback. Oke, drama e-sport. Oh, drama e-sport banyak sih contohnya. Drama e-sport tuh ya apa ya, pacaran lah misalnya, apa ya, eh berantem tentang rebutan pacar gitu misalnya, rebutan cewek gitu, atau apa lagi ya, terus apa, bikin apa ya, statement yang negatif ke tim lain atau segala macam ya, pokoknya sesuatu yang drama-drama yang inilah, yang nggak penting lah, yang nggak berhubungan sama e-sport atau MLBB gitu. Jadi ya itu dihindari lah intinya. Ini lagi oke. Oke, ada pertanyaan terakhir nggak? Ini tadi aku bahas, jadi itu yang materi yang terakhir ya sebenarnya. Itu bahas untuk sekitar replay dari MSC. Aduh, itu baru game satu ya. Benar-benar perbedaan kualitas sekali ya. Ya RRQ tapi nggak oke juga sih menurutku. Salahnya Skylar sih tadi, harusnya kayak Skylar nggak adu damage gitu, dia mungkin kayak ngerasa udah menang nih, santai ngeremehin gitu. Terus sih belum punya mental juara ya gitu. Menurutku kayak Skylar tuh bukan champion player, itu yang aku bilang. Dia player yang jago, mekaniknya jago, tapi belum champion player. Itu kelihatan dari gerakannya tadi. Oh, champion player dia tuh pasti tahu nih, gua yang penting bisa jaga diri, nggak mau kena damage dari Lancelotnya kalau bisa tadi. Jadi dia kayak ngasih badan gitu untuk sengaja juga bisa Lancelotnya ke dia gitu, sayang banget. Oke, ada pertanyaan lain? Farhan dan Abdul? Kalau nggak ada, mungkin aku tutup sampai di sini untuk materi dan kelasnya ya. Oke, aman. Nanti PM aja kalau itu. Nanti mungkin kalau sertifikat aku agak lama. Nanti sambil upload itu ya. Aku tanya dulu desainernya. Nanti aku bikinin dulu ya sertifikatnya. Perlu nggak sertifikat? Tapi aku udah janjiin sih. Kayaknya ya aku bikinin aja online sertifikatnya. Ntar bisa di print. Oke, gitu aja. Sampai di sini. Semoga kita nanti di lain waktu bisa ketemu lagi. Mungkin aku bikin materi yang lain ya. Mirip-mirip juga bisa, cuman ada upgrade-annya gitu ya. Sambil ya doakan ntar aku di WSL-nya juga lancar, timku juga lancar ya. Aku doakan kalian juga segalanya lancar ya. Semoga ilmunya berguna dari sejak awal bulan lalu sampai sekarang ya. eh Terima kasih sudah support, udah bantu ya. Terus istilahnya udah sabar juga sampai sampai sekarang masih ngikutin. Thank you. Semoga kita coba di lain waktu dan eh, see you ya. Dadah. Nanti kalau ada apa-apa bisa PM aja.